Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ucapan terima kasih sore hari ini kita bisa bertemu. Di sini saya absen dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Baik, saya coba share lagi ya Bapak Ibu ya. Setengah doang orangnya. Terlihat Bapak Ibu? Lihat Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menyampaikan pengimbasan mengenai penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 46 Jakarta. Nah, apa sih budaya positif itu? Kita simak ya Bapak Ibu, ada beberapa teori tentang budaya positif, lalu nanti saya juga akan menjelaskan budaya positif apa yang sudah saya coba terapkan di sekolah ini selama saya berada di sekolah ini. Baik, kita masuk ke teori yang pertama Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B, ya Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, lalu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah ini kita karena kita sedang daring, maka kita ilustrasikan aja ya di kepala kita. Tentu apapun yang dilakukan oleh B terhadap kepalan tangan kita, ya khususnya untuk A, jika A tidak mau melepaskan, ya tentu kepalan tangan itu akan tetap kuat gitu ya. Tidak ada keinginan untuk melepas, walaupun dihardik, dirayu, disuap gitu ya. Tetaplah kalau memang keinginan tangan kita mengepal, ya kita akan tetap mengepal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi dari perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya, di mana dalam kenyataan di dunia sekolah gitu ya, ada sebuah ilusi bahwa guru sebenarnya mampu mengontrol murid. Nah, ilusi-ilusi ini bukan hanya tentang pengontrolan murid, tapi juga ada beberapa lagi, yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita mungkin pernah ya mendengar bahwa guru-guru kita zaman dulu, atau kita juga merasakan ya waktu kita diajarkan zaman dulu, kita dikritik, lalu kita dibuat merasa bersalah agar katanya tuh kita tahan mental gitu ya. Padahal ternyata menurut teori dan yang berkembang di zaman sekarang itu hanyalah sebuah ilusi. Bahkan bisa dikatakan kalau anaknya tidak kuat mental, justru anak itu akan down seperti itu ya. Bukan menguatkan karakter, justru dapat melemahkan karakter. Nah, ilusi apa lagi? Yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif di sini mungkin dalam artian memberikan hadiah gitu ya, bahwa yang namanya penghargaan itu nggak selamanya gitu ya mampu membentuk karakter ataupun bermanfaat bagi pembentukan karakter siswa kita ataupun murid kita. Lalu yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini saya mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara maupun dulu juga disampaikan bagi yang beragama Islam, mungkin pernah mendengar ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Nah, mungkin ini
ada kaitannya dengan maksud dari kalimat berikut ini ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memang dari zaman dulu kita disuruh didik anak kita sesuai dengan zaman kita gitu ya, zaman anak itu berada. Karena berdasarkan teori dari Ki Hajar Dewantara, anak itu saat lahir membawa dua sifat ya dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, di mana yang dua kodrat tersebut sudah dibawa dari semenjak lahir. Kodrat zaman ya saat mereka hidup di zamannya, artinya zaman kita hidup di masa kecil, masa di SMA ya, karena kita belajar di tingkatan SMA, itu berbeda banget dengan zaman anak-anak murid kita yang SMA sekarang gitu. Makanya kita harus mengubah paradigma kita bahwa kita nggak punya hak untuk memaksa anak-anak murid kita, bahkan untuk sekedar belajar sama kita sekalipun. Loh, kok kayak gitu? Nah, jadi di sini ada lagi yang namanya perubahan paradigma stimulus atau respon kontrol ya, atau teori pilihan, di mana sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Nah, kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak meminta orang itu berpandangan sama dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga kalau ada anak nih, misalkan Bapak Ibu dalam kelas kita ternyata melakukan sebuah kesalahan, itu sebenarnya kita harus mencari dulu, melihat bahwa dia kenapa sih melakukan itu. Nah, kita kaji itu dari dalamnya dulu. Ya, kita kaji itu dari latar belakang kesalahan anak itu sendiri. Jangan-jangan ada alasan yang sebenarnya bisa loh kita pahami, sehingga akhirnya tidak membuat anak tersebut merasa bersalah, tapi menguatkan karakter dia. Lalu kemudian lihat, ada orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bilang tidak mau, ya tidak mau. Tapi saat Anda membuka diri, maka orang bisa memberikan pemahamannya kepada diri Anda. Hanya memberikan pemahaman, tapi tidak bisa mengontrol Anda. Karena yang mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jawaban adalah diri kita sendiri ya, tentu Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya ini ada apa namanya, ini flowchart ya, atau mind map ya, cara berpikir dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Di sebelah sisi kiri gitu ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di bawahnya terdapat turunan makna disiplin, di mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku memiliki tujuan ya. Di dalam teori motivasi ada beberapa tujuan orang melakukan tindakan ya. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang mana setelah kita menghargai diri sendiri, ya ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian di bagian berikutnya, model berpikir menang-menang ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Yang mana yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol yang paling kalau bisa kita hindari untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Nanti untuk teori lebih lanjutnya saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Nah, banyak yang kita terperangkap kadang-kadang posisi guru ya yang kita jalankan di kelas itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Padahal
ternyata posisi sebagai teman itu juga bukan yang terbaik gitu. Nah, yang terbaik yang seperti apa ya? Itu yang posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, posisi kontrol manajer itu nanti akan melahirkan yang namanya segitiga restitusi yang nanti saya jelaskan juga pada slide berikutnya. Kemudian di tahapan berikutnya ada realitas ya, kebutuhan, bahwa kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk yang berikutnya. Ini teori motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada 3 motivasi Bapak Ibu, di mana tadi kita sudah jelaskan ya, saya sudah jelaskan bahwa ada motivasi eksternal. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ditandai dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang muncul tuh biasanya gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Baik yang pertama sama yang kedua, itu sebenarnya kan sama ya, sebenarnya ya, antara yang menghindari hukuman sama ingin mendapatkan imbalan, bahwa ada motif yang sebenarnya terlihat positif tapi sebenarnya tidak positif. Justru yang bagus itu adalah kalau motivasi itu datangnya dari internal ya, tujuannya untuk disiplin positif, ya, untuk menghargai diri sendiri, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Hajar Dewantara mengungkapkan kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebagai orang yang merdeka, tentu kita tidak bisa dikontrol oleh orang-orang. Tapi saat kita ingin melakukan sesuatu, seharusnya itu muncul dari dalam diri sendiri, ya, sebagai hati yang tergerak. Lalu hati yang tergerak memunculkan kita sebagai individu yang bergerak. Nah, setelah kita bergerak, diharapkan kita mampu juga menggerakkan orang lain, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan ya, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu kalau konsekuensi ya itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, pada akhirnya eksesnya seperti itu. Sedangkan konsekuensi, anak akan mencoba belajar menghargai yang namanya disiplin. Ya, hukuman sifatnya memaksa, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau pancingan sehingga menghasilkan sebuah tanggapan yang positif terhadap perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akhirnya akan memunculkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya, sampai akhirnya ada jalan keluar yang apa? Yang diputuskan oleh dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kenapa ini saya munculkan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu, mana yang bentuknya hukuman, mana yang konsekuensi. Perhatikan nih bagian kiri ya,
Contoh yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Karena sebenarnya antara terlambat sekolah sama mencatat 100 kali itu tidak ada hubungannya, ya. Jadi itu bentuknya hukuman. Kalau bisa sih jangan seperti itu, tapi diberikan konsekuensi. Lalu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Karena terlambat melari mengelilingi lapangan. Nah, ini juga bentuk hukuman Bapak Ibu, ya, bukan konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi seperti apa ya? Ya kalau konsekuensinya adalah contohnya nih ya, saya contoh dia menghubungi orang tuanya gitu ya, biar dibawakan masker, atau dia diizinkan keluar nih untuk mencari masker di luar sekolah. Atau kalau memang sekolah punya masker, ya dikasihkan untuk sementara, tapi diingatkan sama murid kita bahwa besok jangan melakukan hal yang sama, hal yang serupa gitu ya. Itu konsekuensi namanya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Dia mencoret-coret kertas nih. Ya, kan berarti kertasnya udah rusak nih. Maka konsekuensinya adalah dia harus menggantikan kertas. Nah, ini baru namanya konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Air tumpah, maka konsekuensinya adalah harus membersihkan tumpahan air seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang berikutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Waduh, dia seharian nggak pakai sepatu gara-gara tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu hukuman namanya ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi di sini ada lagi nih. Di sini juga ada lari mengelilingi lapangan. Tapi karena ini merupakan bagian dari pelajaran PJOK di mana memang gerak gitu ya, maka anak ini diberikan konsekuensi untuk mengelilingi lapangan dengan berlari selama 2 kali putaran gitu ya. Jadi karena memang pelajaran olahraga maka sah-sah saja. Ini disebutkan sebagai konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di mana ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer, di mana guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini digolongkan sebagai motivasi untuk menghindari hukuman tadi ya, motivasi. Sedangkan guru sebagai teman dan pemantau itu menyebabkan anak termotivasi untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan jika guru bertindak sebagai control manager, maka anak ini tentu memiliki kontrol diri ya sebagai menghargai diri sendiri ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan perbedaannya. Contoh misalkan saat guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa sih yang dilakukan oleh guru? Nah, sebagai penghukum biasanya guru tuh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah ini nggak jauh beda nih. Guru biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, begini, begini. Wah, bapak kecewa, ibu kecewa. Nah, tujuannya membuat murid itu merasa bersalah. Nah, ini salah satu bentuk identitas yang gagal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau guru sebagai teman dan pemantau, biasanya guru melakukan gini kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo anak-anak, kalian melakukan ini, nanti Bapak akan melakukan atau memberi hadiah atau apa. Nah, itu sebagai teman. Sedangkan kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi maksudnya semua hal-hal yang dia lakukan baik itu dihitung. Wah, jadi anak
termotivasi karena hitungan tadi ya, dengan diukur. Suatu saat dapat reward, nah seperti itu. Sedangkan jika sebagai manajer, nah guru lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk membangkitkan kesadaran diri dan analisis diri bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu sebagai manajer. Lalu apa sih perkataan guru kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Kalau sebagai penghukum, biasanya guru mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Waduh, ini kasar banget ya. Sekarang nggak boleh nih guru ngomong kayak gini ya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Wah, jadi kata-katanya tuh kata-kata yang memancing siswa agar dia ngerasa bersalah. Nah, kalau guru sebagai teman, nah contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi, ya kayak teman aja gitu ya. Jadi berharap anak melakukan sesuatu karena nggak enakan sama kita ya. Sebenarnya nggak bagus juga ya. Sedangkan kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, yang ditanya adalah peraturannya apa? Apa-apa peraturan, apa-apa peraturan. Sedangkan kalau manajer, apa yang kita yakini. Nah, yakini itu maksudnya keyakinan kelas apa nih yang udah kita susun atau kontrak belajar apa yang udah kita susun. Nah, setelah itu kita diajukan lagi pertanyaan, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya adalah saat kita berposisi sebagai penghukum, ya jelas murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Untuk membuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Sebagai teman akhirnya ketergantungan tuh sama kita ya, karena kita jadi posisinya sebagai teman, akhirnya murid apa-apa ketergantungan sama kita. Sedang sebagai pemantau dia menyesuaikan diri kalau diawasi, kalau nggak diawasi ya dia bisa lenggang-lenggang seperti itu. Tapi saat posisi kita sebagai manajer ya tentu ada penguatan karakter anak, akhirnya pribadinya menjadi pribadi yang mantap. Mau ada kita ataupun tidak ada kita, dia kalau mau melakukan perbuatan baik ya memang atas keinginannya sendiri gitu ya, atas panggilan jiwanya sendiri seperti itu. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan sebagai rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru dan peraturan serta hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan kalau guru sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, tentu yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira murid berkata apa sih dengan 5 posisi kontrol kita ya? Kalau sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ujung-ujungnya kita diremehin ya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan mengatakan maafkan saya bu, maafkan saya. Jadi terbiasa mengatakan maafkan saya, tapi nanti diulang-ulang lagi. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini ada yang nggak bagus ya saat ternyata apa yang diharapkan atau perbuatan yang diharapkan dari guru kepada murid tidak tepat gitu ya, menurut murid, maka murid akan berkata seperti ini. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi dia apa ya, kalau menurut saya ini nantang ya sebenarnya, berapa nantang. Jadi sebenarnya nggak bagus juga ya. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu dampaknya ke murid, kalau sebagai penghukum itu mengulangi kesalahan lagi. Kalau sebagai rasa pembuat bersalah, murid justru akan merasa rendah diri. Nah, ini sangat nggak bagus. Sebagai teman, ya murid jadi lemah ya, jadi nggak mandiri, tergantung sama kita terus. Sedangkan kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau sebagai manajer, dia mampu mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, itu kita harapkan dari 5 posisi kontrol tadi, kita bisa bertindak sebagai manajer. Sehingga jika suatu saat kita mendapatkan ada murid kita yang
melakukan kesalahan, nah kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses menguatkan anak yang melakukan kesalahan untuk kembali bisa bergabung ke dalam kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, bukan pribadi yang akhirnya terus-terusan melakukan kesalahan ataupun pribadi yang akhirnya justru menjadi rendah diri gitu ya, merasa dirinya selalu salah kayak gitu. Nah, yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ciri khasnya itu ada kata-kata nih, misalkan anak melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita validasi nih kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita gali motifnya apa dia melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita tanya, waktu awal kita bikin keyakinan kelas atau kontrak belajar, kira-kira keyakinan apa yang udah pernah kita sepakati. Lalu tanyakan, kesalahannya di mana yang tidak disepakati. Nah, lalu tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga diharapkan dia mampu menganalisis dan memikirkan jalan keluar yang lebih baik untuk masalah yang memang sedang dia jalani itu, kayak gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi bisa makin saya jelaskan dengan video berikut ini Bapak Ibu. Kita saksikan video tentang segitiga restitusi.
Ya, saya paham. Boleh, boleh. Kenapa sini? Duduk. Kenapa ya? Saya tiba-tiba dorong lari Pak. Nggak bisa lari ya. Kenapa didorong lari? Tahu Pak, saya lagi Please Pak, didorong lari. Udah nanti saya panggil dulu ya. Saya berterima sama. Udah kamu tunggu aja. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Boleh ketemu saya nggak? Saya lagi di luar Afrika. Saya tunggu ya. Ya, makasih Arif. Assalamualaikum. Ya, siapa? Assalamualaikum. Salam. Dek, dulu sudah ngomong. Nih, saya konfirmasi ya tadi Fadel ketemu saya. Tadi dia ngomong pas lagi ulangan, memang kamu dorong dia sampai jatuh. Habisnya dia Pak bikin busi. Bikin bersih kenapa? Dia nyanyi gajah sekali. Saya lagi pulang. Oh, jadi kamu marah gara-gara dia ganggu pas lagi ulangan. Iya. Ya wajar sih yang namanya marah ya kalau kita ngerasa terganggu. Tapi coba deh kita pikir kira-kira tindakan kita udah benar belum? Kalau kayak gitu Belum sih Pak. belum. Tapi saya bagus sih kamu tandanya mau tertib ya orangnya lagi ulangan. Cuma kan sih ya dia sampai kamu dorong jatuh gitu. Tadi sih ketemu saya kayaknya dia kesakitan. Kira-kira menurut kamu perbuatan kayak itu benar kan? Belum sih. Belum. Iya. Terus gimana tuh si Fadilnya kayaknya sampai marah gitu makanya ngadu ke saya. Ini nanti saya Minta maaf beneran, minta maaf dari hati. Iya. Ya. Nah Rip, sekarang saya mau tanya ya Rip, kan kita pernah bikin kesepakatan kelas ya. Iya. Apa kesepakatan kita? Salah satunya nggak boleh berantem sih Pak. Nggak boleh berantem. Tapi saya panggil Fadil ya. Iya. Nggak apa-apa ya kalau saya ketemuin kamu sama Fadil. Terus kamu mau apa tadi sama Fadil? Mau minta maaf. Minta maaf. Iya. Benar nih. Iya. Nanti nggak ulangi lagi. Iya. Oke, saya panggil Fadil ya. Kamu tunggu sini ya. Iya. Ya, Ada apa ya Pak? ya ini ya saya mau ngomong lagi ya ada Arif di sini. Arif boleh biasa duduknya. Padahal udah janda. Oke. Arif, saya minta tenang dulu ya. Diam dulu ya. Padahal tapi saya udah pernah kali Arif udah cerita sama saya tentang kejadian kenapa kamu didorong. Tapi saya tahu dari Fadilnya sendiri kira-kira kejadiannya memang kayak gimana sampai Arif bisa mendorong kamu. Ini kan gini ya Pak. Saya kan ujian. Nah, terus saya kayak sedikit bosan gitu Pak. Saya nggak ngerti apa-apa tuh, susah banget. Nah, saya nyanyi aja Pak. Ya enak hatinya gitu. Oh, Nah, terus pas kamu nyanyi, ya memang yang nyanyi ya kalau orang lagi bosan kan kita butuh suara yang segar. Terus pas kamu nyanyi, terus akhirnya harus dorong saya Pak. kenapa dia tiba-tiba Ya, karena tadi Arif bilang jangan bisik Pak. berisik, ada berisikkan kan? Ada memang langsung ngedorong kamu apa gimana dulu? Memang langsung ngedorong kamu nyanyi. Enggak sih Pak. Ya, diingetin sih Pak. Ingetin, mulai berapa kali sama? 2 kali Pak. 2 kali ya. Ya, terus ketiga kalinya sama. 3 kalinya langsung dorong. Oke. Ya, yang namanya orang
bosan ya. Saya juga kadang lagi bosan pengennya nyanyi. Tapi kadang-kadang saya mau tanya nih pada bener nggak kira-kira kalau kamu mau senang-senang di kelas tapi ada orang yang lagi terganggu terus kamu malah cuekin dia terus nyanyi? Salah sih Pak. Salah. Jadi kamu ngerasa salah juga? Ya Pak. Bener nih ngerasa salah. Nah sekarang saya mau tanya kira-kira kan kamu udah ngerasa salah nih, saya tahu nih aku juga dia katanya dia merasa salah juga sama jawabannya. Kira-kira kamu mau ngelakuin apa sekarang? Kan kamu ngerasa salah. Minta maaf aja Pak. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Kenapa mau minta maaf? Saya mengakui salah saya Pak. Dan salah. Saya mau ingetin lagi ya kita kesempatan kelas kita nih waktu pertama kali kita masuk ya di kelas saya di kelas kamu nih. Apa salah satu kesepakatan kelas kita? Jangan gaduh. Jangan gaduh. Ya, berarti kan kamu tadi udah melakukan tindakan gaduh ya. Sama Arif juga tadi ya. Sama salah satu kesepakatan kelas kita yang lainnya apa? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Jadi di sini Arif juga sudah merasa bersalah, kamu juga sudah mengakui kamu salah. Sekarang dua-duanya ngapain? Minta maaf. Siapa duluan nih yang mau minta maaf? Ayo. Ini dari hati nggak nih minta maaf ya? Dah. Lu kan yang bisa lihat, belum akrab. Ini saya biasa. Ya, saya juga mau berhasil. Oke ya, terima kasih ya. Yang baru ada kelas 28. Perkenalkan saya disebutkan, menurut saya tindakan yang dilakukan di dalam video tersebut sangat baik karena ia mendengarkan dua belah pihak, tidak mendengarkan satu pihak saja, dan juga ia tidak memberikan hukuman tegas secara langsung, akan tetapi ia mengajak orang tersebut untuk berdiskusi agar menyelesaikan masalahnya. Menurut saya, dan tindakan itu menurut saya memanusiakan manusia. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana penerapan saat ada siswa kita atau murid kita melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya dengan cara yang menurut saya lebih manusiawi. Tadi kalau kata Arif tuh dalam video, memanusiakan manusia. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita gali dulu permasalahannya apa. Lalu terakhir kita pancing mereka agar penyelesaian masalahnya ya dari mereka sendiri gitu ya. Dan itu adalah bentuk seorang guru pada posisi control manager seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya masuk ke dalam budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya, pengenalan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah sebenarnya di sekolah kita sudah banyak hal-hal yang positif gitu ya secara budaya ya, seperti gambar ini kan kita sudah melakukan kegiatan upacara ya setiap hari Senin. Itu kan kegiatan positif juga tuh ya, budaya positif juga. Nah, tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu sebenarnya budaya positif di sekolah itu apa sih? Ya, jadi budaya positif di sekolah adalah suatu budaya yang mempromosikan perilaku yang positif dan konstruktif dalam komunitas sekolah. Ini dicapai dengan mengajarkan nilai-nilai dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai semua anggota komunitas. Budaya positif di sekolah mencakup semua aspek sekolah termasuk fasilitas, ruang kelas, dan lingkungan luar ruang kelas. Itu juga melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat, aman, dan menyenangkan. Saya garis bawahi ya, yaitu menciptakan lingkungan yang bersahabat, aman, dan menyenangkan. Siapa? Yaitu seluruh anggota komunitas sekolah. Artinya murid, guru, karyawan, semua harus terlibat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Bahkan
yang berhubungan secara tidak langsung seperti orang tua, bahkan alumni, sebenarnya bisa menjadi agen-agen yang membantu kita juga untuk menciptakan budaya positif di sekolah, menurut saya. Lalu manfaatnya apa sih budaya positif di sekolah ya? Manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma yang ada di sekolah. Ini juga membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Manfaat lainnya adalah memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ya, lalu ini membantu anak-anak untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan prestasi akademik. Nah, terakhir saya tuliskan di situ adalah meningkatkan prestasi akademik sesuai dengan jargon SMA 46 ya Bapak Ibu semua ya, yaitu SMA 46 prestasi. Lalu bagaimana sih cara membangun budaya positifnya ya? Cara membangunnya itu dengan guru, orang tua, anak-anak harus bekerja sama, di mana guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak dalam belajar. Orang tua meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan norma yang ada di sekolah. Anak-anak juga harus didorong untuk mempraktikkan perilaku yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan teman sekelasnya. Sekolah juga harus menyediakan program-program yang dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya di sekolah kita nih ada kegiatan Jumat Takwa. Itu kan juga termasuk budaya positif ya, dan membangun budaya positif juga agar anak-anak makin beriman, bertakwa gitu ya, dan mengerti tentang jati dirinya sebagai manusia hamba Tuhan seperti itu ya. Kita juga ada upacara bendera gitu ya, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan bakat dan minat ya, agar bakat mereka makin terasah saat nanti keluar dari SMA 46, mereka sudah punya bakat dan minat yang bisa disalurkan lagi seperti itu. Jadi bukan sekedar hobi tapi untuk meraih prestasi. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung? Nah, menciptakan lingkungan yang mendukung adalah salah satunya dengan membangun budaya positif di sekolah. Guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Ini bisa dilakukan dengan menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang bersahabat dan menyenangkan. Alhamdulillah nih, Bapak Ibu, dalam profil pelajar Pancasila, kita sudah menerapkan modul pertama kita yaitu sekolah anti bullying ya. Mudah-mudahan dengan penerapan itu di kelas 10 ya, anak-anak nanti naik ke kelas 11, yang kelas 10 yang baru diajarkan lagi tentang anti bullying, sampai anak-anak yang naik ke kelas 12, sekolah kita jadi sekolah yang bebas bullying ya Bapak Ibu. Ini itu salah satu cara menciptakan lingkungan yang mendukung nih Bapak Ibu. Lalu kegiatan pagi ini guru menyambut siswa itu juga budaya positif ya. Lalu anak-anak selalu diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu ya, menjaga lingkungan agar tetap asri gitu ya. Lalu teman-teman Caraka, teman-teman TU juga bekerja dengan sesuai koridornya, merapikan, membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak bisa mencontoh juga akhirnya bahwa lingkungan mereka yang bersih ini juga selalu dijaga seperti itu. Nah, selain itu, ya guru juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Ini akan membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai dan norma yang ada di sekolah dan menciptakan budaya positif di sekolah. Dan pada akhirnya ialah untuk meningkatkan prestasi akademik ya, Bapak Ibu, di mana jargon sekolah kita juga kan sebagai SMA 46 prestasi ya. Nah, jadi salah satu manfaat budaya positif itu meningkatkan prestasi akademik. Budaya positif di sekolah bisa difasilitasi pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Nah, ini akan membantu anak-anak untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai semua anggota komunitas sekolah dan akan membantu anak-anak untuk berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik di sekolah dan membantu anak-anak untuk mencapai tujuan akademik mereka. Sebenarnya ini bukan cuma akademik ya Bapak Ibu ya, kegiatan non akademik juga
bisa memunculkan banyak prestasi. Alhamdulillah sekolah kita sebenarnya banyak prestasi Bapak Ibu. Tapi ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Kita kan jargonnya SMA 46 prestasi ya Bapak Ibu. Dan sebagai guru tentu kita kan harus mencontohkan kan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ayo Bapak Ibu saya mengajak nih, mudah-mudahan nih kata-kata ajakan saya bukan ajakan yang sifatnya mengajari ya, tapi sebagai sekolah yang memang punya jargon prestasi, tentu guru juga harus mencontohkan. Jadi kalau ada event-event misalkan yang berhubungan sama prestasi untuk guru, ya kita harus ikuti gitu. Apapun hasilnya, mau menang mau kalah, yang penting kita sudah mencontohkan sama murid kita bahwa gurunya juga ini nih giat mencari prestasi. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah budaya positif di pelajaran saya yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Bisa diperhatikan Bapak Ibu gambar-gambar ini ya. Tentu sebagian besar Bapak Ibu mungkin juga pernah ataupun sudah menerapkan ini lebih jauh atau lebih dulu dari saya. Tapi ada beberapa hal budaya positif yang saya sebagai guru coba terapkan di kelas adalah di kelas saya siswa harus biasa untuk berdiskusi, berkomunikasi sama teman-temannya gitu ya. Lalu kelas itu mau di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu ya, budaya positif yang dari sayanya pribadi itu harus benar-benar maksimal melayani siswa. Ya, jadi selain mengajar, kalau siswa ada yang tidak dimengerti, kita harus kasih waktunya gitu ya buat mereka. Apalagi dalam kondisi sekarang nih, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin daya tangkapnya cepat, ada anak-anak yang daya tangkapnya lambat. Nah, kita harus bisa melakukan diferensiasi proses kepada mereka dengan memberikan pelayanan yang berbeda terhadap anak-anak yang daya tangkapnya cepat, lalu anak-anak yang daya tangkapnya agak lambat, nah kita harus pelan-pelan tuh menjelaskan ke mereka. Terus Bapak Ibu, kelas bisa di mana aja. Kalau bisa sih, saya berharap penggunaan perpustakaan, penggunaan lab komputer gitu ya, itu bisa dibikin jadwal untuk mata pelajaran lainnya gitu. Sehingga nih contoh nih, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk menggunakan ruang TIK, saya menggunakan pembelajaran games gitu ya. Anak-anak saya bikin kelompok. Nah, mereka menyelesaikan permasalahan dalam games ini dengan berkelompok. Begitu juga di kelas gitu ya. Mereka senang ternyata berdiskusi. Nah, itu budaya positif yang harus kita bangun. Kalaupun ada di luar kelas, nah kita harus dampingi mereka nih Bapak Ibu, dampingi, tapi tetap dibikin berkelompok. Atau kalau memang anaknya introvert gitu ya, pengennya sendiri, nggak apa-apa sendiri, tapi kita dampingi terus. Ya, kita dampingi agar apa? Agar pembelajaran yang mereka dapatkan itu merasa memang mereka butuhkan. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini salah satu budaya positif yang menurut saya sudah saya terapkan di kelas. Kemudian ini juga saat kita memberikan penugasan ya, diferensiasi produk. Itu kalau bisa Bapak Ibu kita menunjukkan hal yang sifatnya, kayaknya kita menghargai banget nih karya buatan mereka ya. Nah, ini sebenarnya kan sekedar cuma foto Bapak Ibu, tapi kalau bisa dilihat dari ekspresi mereka, mereka senang nih hasil karya mereka sebagus apapun gitu ya, sesimpel apapun dihargai sama gurunya. Bahkan teman-temannya juga ikut mengomentari dengan hal-hal yang positif. Dan ini salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas kita nih, yang berhubungan sama produk-produk yang mereka hasilkan, seperti itu. Kemudian dalam hal literasi Bapak Ibu, literasi kan bagus ya Bapak Ibu ya, dalam 2 tahun ini ya, menurut ahli baca ya, angka literasi membaca dan menulis ya, ternyata menyedihkan nih budaya literasi di Indonesia. Memang paling tinggi di daerah kita di DKI Jakarta, tapi itu pun hanya mencakup 50%. Jadi dari penelitian ahli baca yang saya baca, ternyata tingkat membaca siswa itu nggak lebih dari 2 jam sehari. Padahal itu sangat kurang, sangat berbeda jauh dari negara-negara maju yang bisa 6-9 jam. Nah, oleh karena itu, saya mau menciptakan sebuah budaya literasi ya, yang termasuk budaya positif dengan saya membiasakan membaca, menulis, lalu menggunakan literasi digital yang baik gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka akan menghasilkan produk dari literasi. Nah, ini contoh
budaya literasi yang saya terapkan dalam pelajaran saya ya. Ini 2 buku, yang satu buku antologi kumpulan sastra ya, geografi dalam sastra, saya buat judulnya Geografi dalam Kumpulan Sastra. Ya, ini hasil karya-karya anak kelas 10 dan kelas 11 Bapak Ibu. Untuk penulisannya nama sastra kan banyak ya, bisa bikin puisi, bisa bikin pantun, bisa bikin cerita pendek, bisa bikin sinopsis film gitu ya. Lalu dalam literasi juga kita bisa bikin gebrakan nih kayak gini Bapak Ibu. Kemarin nih tahun 2022 Jakarta alhamdulillah usianya ke 495. Nah, saya bikin tuh 495 puisi untuk 495 tahun Jakarta. Lalu saya tuliskan dari sudut kecil kelas geografi untuk kota kami tercinta. Jadi ada dari buku puisi ini saya mengharapkan anak-anak tuh mencintai kota Jakarta kita. Rasa cintanya diapain? Dengan anak-anak membuat sebisa mungkin puisi untuk kota Jakarta yang sifatnya positif seperti itu. Jadi kita menghargai juga bagaimana mencintai Jakarta. Ini salah satu penerapan budaya literasi yang termasuk menurut saya positif. Lalu Bapak Ibu, ini masuk ke dalam penerapan budaya literasi, khususnya literasi digital ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi menghargai produk apa yang mereka berikan. Jadi Bapak Ibu kalau saya memberikan penugasan yang berhubungan dengan literasi, ya mereka bikin makalah, mereka bikin buku, mereka bikin apa gitu ya. Itu biasanya saya minta mereka untuk menjadikannya buku digital Bapak Ibu. Lalu dimasukkan ke dalam literasi digital SMA 46 yang saya bikin nih di anyfleet.com. Nah, ini hasilnya nih Bapak Ibu bisa diperhatikan. Ini hasil-hasil karya anak-anak Bapak Ibu ya di perpustakaan digital khusus saya gitu ya. Kemarin juga saya bikin buku paket tentang kepramukaan ya, buku saku tentang kepramukaan, lalu buku tentang mitigasi bencana. Jadi temanya banyak Bapak Ibu, bisa berhubungan sama geografi. Nah, di dalam aktualisasi kepramukaan saya bikin penugasan yang sama. Mereka membiasakan untuk menghasilkan karya dan karya mereka dihargai dengan dibukukan gitu ya. Walaupun mungkin belum ber-ISBN, nanti kedepannya saya ada rencana untuk meng-ISBN kan. Ini tentang literasi digital Bapak Ibu. Nah, ini juga ya Bapak Ibu, ini hasil karya siswa kita nih ya. Jadi bukunya udah lumayan banyak, kalau di share kan bisa juga sebagai sarana promosi ya Bapak Ibu ya. Sarana promosi sekolah bahwa anak-anak itu ternyata jago loh bikin buku seperti ini gitu. Nah, ini literasi digital termasuk budaya positif yang saya terapkan. Nah, ini Pak Rizky mengomentari tentang apa yang sudah saya lakukan, khususnya tentang tadi pembuatan buku saku pramuka ya, dan pembuatan blog gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky akan memberikan testimoni terhadap rekan saya, Pak Muhammad Salamun, yang melaksanakan kegiatan penyusunan blog dan juga perancangan buku saku pramuka melalui aplikasi AnyFlip. Yang kedua hal tersebut dilaksanakan pada aktualisasi kepramukaan di SMA Negeri 46 Jakarta. Merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik. Pertama, dia menjadi tahu bagaimana cara membuat blog, tahapan-tahapannya, elemen-elemennya apa saja. Dan memang yang saya lihat dari anak-anak merasa bahagia dan menjadi memiliki ilmu tambahan yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dan sampai ada beberapa yang cerita ke saya bahwa ini keren karena saya bisa nyusun materi dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan pembuatan blog ini, anak-anak bisa bisa eksplor diri mereka masing-masing, eksplor kemampuan mereka masing-masing. Kenapa? Karena dia di situ juga bisa mengekspresikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan, tentunya dalam koridor-koridor yang positif, tidak dalam koridor yang negatif begitu. Lalu juga mengenai penyusunan buku saku pramuka itu sangat luar biasa, karena pada saat ini saya rasa belum ada salah satu gugus depan pun
yang membuat buku saku pramuka internal bagi sekolahnya, dan ini bisa menjadi salah satu terobosan yang luar biasa dan sudah diinisiasi oleh Pak Salamun dengan harapan ke depan di SMA Negeri 46 Jakarta khususnya bisa diluncurkan buku saku pramuka yang nantinya mungkin bisa diadaptasi menjadi buku saku pramuka bagi sekolah-sekolah lain, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan juga Pak Salamun ini adalah orang yang energik, orang yang easy going, sehingga tidak salah jika beliau ini menjadi salah satu orang yang paling banyak ide-ide menarik, paling banyak ide-ide yang out of the box, sehingga kami juga sebagai rekan kerja merasa bahwa saya juga ingin gitu belajar dari orang seperti beliau, Pak Muhammad Salamun ini. Jadi dari dua kegiatan itu luar biasa, dan saya saya angkat dua jempol saya untuk Mas Salamun yang telah melaksanakan dua kegiatan itu mengenai pembuatan blog dan juga penyusunan buku saku pramuka yang dilaksanakan pada aktualisasi kepramukaan di SMA Negeri 46 Jakarta. Terus semangat dan semoga ke depan kita selalu bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Nah, ini ada komentar dari siswa tentang pembuatan buku, infografis dan pembuatan blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Alfiandra dari kelas 12 IPS 1 perwakilan dari kelompok 4. Dan di kesempatan kali ini saya akan berpendapat mengenai tugas membuat buku yang waktu itu atau e-book. Menurut saya, materi e-book yang ditayangkan di YouTube pada waktu itu sangatlah bermanfaat. Dengan membuat e-book, kita mendapatkan keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, anti rusak. Karena e-book tidak memiliki bentuk fisik, jadinya e-book itu tidak akan tertekuk, kotor ataupun sobek. Yang kedua itu, manfaatnya adalah e-book juga memungkinkan kita untuk membawa banyak buku dalam satu waktu. Cukup disimpan dalam flash disk ataupun memori smartphone. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan e-book, kita telah membantu mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya berasal dari pohon. Sekian mengenai pendapat saya tentang tugas minggu lalu. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tentang penerapan budaya literasi digital ya Bapak Ibu, yang menurut saya juga termasuk bagian dalam penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sesuai jargon sekolah kita nih, budaya prestasi. Lagi-lagi saya mengajak Bapak Ibu, jangan cuma kita menuntut siswa untuk bisa berprestasi, tapi kita contohkan ya, menang kalah hal biasa, tapi proses dari kita menunjukkan atau mencontohkan kepada murid ataupun siswa kita untuk terus berprestasi adalah nilai penting untuk siswa kita. Nah, Bapak Ibu, ini contoh beberapa kompetisi yang sudah pernah saya ikuti ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kompetisi pembuatan vlog tentang mengajar ya. Alhamdulillah saya termasuk 11 besar ya, senasional gitu ya. Bisa dilihat di sini ada SMA Al Muslim Jawa Timur, SMA N11 Semarang, SMA Wahidin Sudirohusodo Sumut ya, Sumatera Utara. Lalu ada Maluku nih, lalu ada SMP Islam di Ponorogo Surakarta. Nah, sebenarnya ada 11 tapi yang saya tidak ambil di halaman berikutnya. Nah, kebetulan saya ada di urutan nomor 6 di SMA 46 Jakarta ya, yang menjadi finalis untuk pembuatan vlog. Nah, di sebelah kanan ini juga saya mengikuti juga beberapa kompetisi ya, kompetisi sains pelajar, tapi untuk tingkat guru ya. Alhamdulillah dari dua tingkatan ini saya meraih medali perak sama menjadi juara 2 tingkat nasional ya, untuk tingkat guru dalam kompetisi sains pelajar nasional yang dibuat oleh KSPN Gantari ya, lalu satu lagi dibuat oleh Bimbel. Nah, ini Bimbel apa sih, lupa nih namanya.
Bimbel Academy Science Competition ya, dapat juara 2 tingkat nasional. Dan saya juga menjadi juara 1 nih Bapak Ibu di lomba menulis artikel tema teknologi. Saya sih berharapnya begini Bapak Ibu, bukan untuk pamer-pameran ataupun bukan untuk sekedar ini loh saya pernah juara, tapi ada nilai positif bahwa gurunya saat ikutan dalam proses berprestasi sesuai jargon SMA 46 berprestasi gitu ya, anak-anak jadi termotivasi. Nah Bapak Ibu, ini juga kegiatan karena saya memang ditunjuknya dalam bidang pencaksilat dan memang saya aktif di pencaksilat. Anak-anak saya tuntut gitu ya, bukan saya tuntut ya, anak-anak saya kasih motivasi agar mereka bisa berprestasi. Alhamdulillah nih, prestasi di pencaksilat juga anak-anak kita banyak gitu ya. Nah ini ada Jovan juara 1 emas, ini Angel, lalu Angel juga lomba lagi, ini ada Hazrina ya, Salwa sama Siva. Dan kita biasakan pendampingan mereka dalam proses untuk menuju prestasi Bapak Ibu ya, karena di sini sebenarnya kan ada pelatihnya ya, tapi karena saya sebagai guru ya memang suka cinta dengan pencaksilat, saya pun mendampingi anak-anak akhirnya, baik latihannya, baik anak itu pas latihan juga saya arahkan sampai mereka lomba pun akhirnya saya dampingi. Untuk gambar yang bawah ini sebenarnya lomba ini nih, dulu ada lomba cerdas cermat APBN yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Walaupun nggak menang ya Bapak Ibu ya, tapi dalam prosesnya ya kita harus hadir gitu ya, harus hadir mendampingi anak-anak. Itu kan termasuk budaya positif. Kehadiran kita itu membawa sesuatu yang positif untuk mereka, bahwa mereka dipedulikan, mereka didampingi. Akhirnya mereka ya untuk berprestasi itu nggak hitung-hitungan lagi ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa tertular ke teman-teman yang lain. Nah ini tentang budaya positif terkait dengan budaya prestasi. Mungkin itu aja Bapak Ibu materi budaya positif yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya izin untuk stop share. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.